Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate ya informasi seputar Bitcoin, ya BNB, ETH, dan juga kali ini saya akan mengupdate untuk ADA atau Cardano ya, karena banyak banget yang nanyain gitu. ADA atau Cardano gimana nih bro? Oke, jadi sekaligus ya. Jadi untuk mengawali video hari ini kita bisa lihat dari CZ ya. CZ ini info ya, menginfokan juga kalau misalkan di Ukraina ini ya teman-teman sudah melegalkan cryptocurrency. Jadi ini merupakan salah satu info juga ya, info bagus juga ya, makin banyak negara yang mengadopsi untuk si Bitcoin ini sendiri atau cryptocurrency ya teman-teman ya. Terus dia juga bilang thanks Ukraine ya, thanks Ukraina ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk info sekilas infonya teman-teman ya. Next kita lihat untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi memang kemarin itu sudah saya infokan ya, kalau memang dari pergerakan Bitcoin time frame ini 1 jamnya ya teman-teman ya, time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat kalau memang dia membentuk seperti a bullish divergence teman-teman ya. Jadi di mana dia membentuk lower low dan higher low untuk RSI-nya teman-teman ya. Di sini ya kita bisa lihat perbandingannya dengan yang dialami oleh si Bitcoin. Jadi kurang lebih sama tuh teman-teman ya. Jadi memang ada indikasi untuk market bisa mengalami penguatan kembali, atau istilah gampangnya harganya naik lah gitu kan teman-teman. Istilah gampangnya kayak gini lah teman-teman gambarannya ya kan, untuk si bullish divergence ini ya. Jadi ini time frame 4 jamnya ya, ini jadi time frame 1 jamnya teman-teman. Nah, posisi dia seperti yang saya info kemarin ya, ini sudah mengalami kenaikan sedikit dan sekarang sideways ya. Jadi memang bukan langsung bullish divergence nih langsung naik, enggak bro ya, enggak guys. Jadi memang dia butuh konsolidasi terlebih dahulu dan kita lihat pergerakan pasar seperti apa juga. Jadi memang walaupun dia membentuk bullish divergence ini, bukan 100% market pasti naik atau pasti pump ya teman-teman, itu disclaimernya. Oke teman-teman ya. Dan ini masih masuk area dari wave A ya teman-teman ya, yang kemarin sudah saya infokan itu kisaran berapa, kisaran $45.000 sampai kisaran $47.000. Next di target dari wave B nya itu kisaran berapa, kisaran $47.900 sampai kisaran $50.000 ya. Jadi ini adalah kisaran ya, kisaran dari target kenaikan ke arah wave B sebelum dia lanjut mengalami penurunan ke wave C nya ya teman-teman ya. Jadi disclaimer, bisa saja analisa saya salah gitu teman-teman, belum tentu pasti benar kok gitu. Ini hanyalah sebuah gambaran aja kalau misalkan kita lihat dari Elliott Theory yang sebelumnya memang saya gunakan ya untuk bacaan atau analisa teknikal dari si pergerakan Bitcoin. Nah, jadi memang sebelumnya udah bikin wave 1 2 3 4 5 dan di sini juga didukung adanya pola rising wedge ya. Jadi benar-benar mendukung adanya ABC correction. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance-nya teman-teman ya, Bitcoin dominance. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat ya untuk Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan kembali ya. Jadi makanya kenapa ada beberapa altcoin itu mengalami kenaikan, seperti contohnya Algo ya, terus EOS ya, EOS ST ya gitu tuh teman-teman ya. Jadi alokasi dananya itu pindah ya, orang ngetradingin atau masuk ke koin-koin lain selain Bitcoin gitu ya teman-teman. Jadi sekilas untuk Bitcoin dominance-nya. Kemudian kita lihat untuk versi rupiahnya masih sama ya, ini di area wave A-nya ya. Jadi indikasi untuk dia semoga bisa kuat ya ke area wave B-nya ya. Mungkin kalau nanya hari ya kisaran Jumat, Sabtu, Minggu lah gitu teman-teman. Kisaran-kisaran itu semoga market mengalami kenaikan ke arah sana. Tapi memang kita harapkan juga untuk ke Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoinnya juga jangan menguat terlalu kuat gitu ya. Jadi untuk altcoin atau beberapa koin lain juga bisa mengalami kenaikan juga yang lumayan gitu, yang nyangkut-nyangkut bisa kejemput dulu lah istilahnya kan, seperti itu gampangnya bahasanya kan. Jadi kalau versi rupiahnya wave B ini kisaran berapa sih ya? Kisaran-kisaran 689 jutaan sampai kisaran 720 juta. Kisaran-kisaran itu teman-teman ya untuk arah kenaikan dari si wave B ini sendiri. Ya kalau memang kita lihat juga di area sini, di area sekitar 700 jutaan itu juga ada MA 100-nya nih, atau garis warna ungu ini. Ya ini saya gedein aja teman-teman ya. Ya jadi kisaran ini ada juga yang namanya resisten, beberapa kali nggak kuat ditembus nih. Tuh ya teman-teman ya. Dan bawahnya ini menjadi beberapa kali support nih dan resisten. Itu area sekarang nih, area 680 juta yang sebelumnya mencoba si Bitcoin tembus tapi kena rejection. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Kena rejection dia. Ya, jadi memang di sini ada resist penting yang sebelumnya menjadi support, yang sebelumnya menjadi resisten juga nih, kisaran 680 juta. Ya. Itu untuk analisa Bitcoin jangka pendeknya, dan dia juga sudah masuk area oversold teman-teman ya. Jadi memang hopefully market bisa mengalami kenaikan setelah mungkin beberapa hari ke depan gitu ya teman-teman ya.
Next kita mau bahas ADA atau Cardano belakangan dulu ya teman-teman. Kita bahas BNB dulu. Nah, BNB juga kurang lebih pergerakannya sama ya dengan si Bitcoin ya. Polanya ini teman-teman ya. Jadi memang terdekatnya, yang nanyain resisten terdekat dari si BNB sendiri ini di berapa sih bro? Yang lumayan kuat yaitu pasti ada di MA 200 nya ini. Time frame 4 jam loh ya teman-teman. Ini garis warna oranye ini itu kisaran berapa? Kisaran 6.300.000-an. Ya, jadi sekitar itu untuk resisten yang cukup kuat ya, terdekat dari BNB. Karena memang kita bisa lihat ya, sebelumnya ini menjadi support juga nih di sini. Nah, itu menjadi support dan di sini menjadi titik resisten yang baru ya, karena memang kita bisa lihat dia bertemu dengan MA 200-nya. Oke, next lagi di berapa? Ya, next lagi di sini teman-teman. Kenapa? Karena memang sebelumnya ini menjadi support ya, menjadi support beberapa kali mengalami pemantulan di sekitaran 6.640.000-an dan kita bisa menganggap next lagi menjadi resisten ya untuk si BNB. Nah, selanjutnya di berapa, bro? Selanjutnya lagi di sini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya lagi di kisaran sini di sekitaran 6.800-an sampai 6,9 karena memang di situ juga ada MA 100-nya dan beberapa kali mengalami pemantulan di area situ. Ya, jadi itu ada beberapa titik resisten terdekat dari si BNB sebelum bisa lanjut ke beberapa titik resisten atasnya. Jadi ini untuk jangka pendeknya, kemudian untuk supportnya masih di sekitar sini teman-teman ya. Nah ya, jadi pas banget nih. Sebelumnya juga dia mengalami pemantulan beberapa kali di area sini dan dia memantul di area sini juga, indikasinya supportnya lumayan lah ya untuk sekitaran 5.680.000-an. Ya, jadi itu untuk support terdekat dari si BNB masih kisaran itu. Bahkan kisaran sekarang pun juga dia hit supportnya ya, karena ini beberapa kali memantul dan mengalami rejection di area posisi sekarang 5,9 juta rupiah. Ya, jadi itu penentuan untuk kalian mau cicil di area berapa ya teman-teman untuk si BNB-nya ini sendiri. Oke, terus kita bandingkan atau bahas dengan ETH ya teman-teman. Ini adalah pergerakan si BNB dan kita lihat untuk ETH-nya. Nah, ETH-nya ini malah lebih bagus ya. Kenapa? Dia ini setelah meretest MA 200 ya, dia mengalami penguatan ya, pemantulan ya. Dan dia juga sudah ngelewatin dari MA 100-nya nih. Dia berhasil ngebreak dan sekarang retest kembali untuk support yang terbentuk ya dari indikator MA 100 ini teman-teman. Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan, pergerakan Ethereum masih lebih bagus ketimbang si BNB. Ya, jadi memang dia ini seperti yang saya info kemarin ya teman-teman. Kalau memang kalian mau antri pelit ya, mau sabar atau mau antri pelit lah, itu di base sebelumnya teman-teman. Nah, di base sebelumnya ya, itu kisaran berapa? 43 juta sampai kisaran 47 juta rupiah. Dan tepat ya, di benar-benar di sekitar 47 juta rupiah dia pullback sedikit ya ke sekitar 46.600-an dan akhirnya mengalami penguatan kembali. Ya, makanya sebelumnya dia udah tertahan beberapa kali guys di sini. Ya, makanya kenapa saya bisa menginfokan ke kalian ya, kalau misalkan base dari si ETH ini menjadi salah satu tahanan yang cukup kuat untuk si ETH ketika mengalami penurunan, apalagi mengalami penurunan yang se ekstrim ini gitu ya teman-teman. Ini kita bisa lihat beberapa kali harganya ditahan di sini. Jadi ada indikasi orang bakalan serok ya di area atau base tahanan dari si ETH ini sendiri. Jadi itu ya teman-teman, area base-nya masih sama untuk bisa menjadi tahanan yang cukup kuat dari si ETH ya. Dan dia udah rebound cukup kenceng nih ya dari ETH ini, bahkan tadi sempat hit sekitar 51 jutaan sekitar itu. Jadi kenceng lah ini reboundnya dari si ETH ini sendiri. Sekarang dia lagi retest untuk MA 100-nya atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Dan untuk resist selanjutnya dia bakal bertemu dengan EMA 21 dan 34-nya, garis warna merah dan biru ini. Kisaran berapa? 52 sampai 52 juta 500-an. Ya, itu adalah next resistance terdekat. Ya, dia harus melintas kembali nih kalau mau terbang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di kisaran berapa? Kisaran 54 juta sampai 55 juta rupiah. Dan selanjutnya lagi pasti di kisaran ini teman-teman, 56 sampai 57 juta rupiah. Ya, jadi adalah beberapa titik resisten dan support untuk si ETH. Jadi ya selamat yang udah coba ngantri di kisaran 47 jutaan sekitar itu, karena memang kita bisa lihat ini tahanan cukup kuat. Jadi kita bisa menjadikan salah satu area antri kita yang lumayan aman ya teman-teman, bukan pasti aman gitu ya teman-teman, itu harus dibedakan. Sekali lagi untuk pergerakan Ethereum masih lebih baik dari pergerakan si BNB. Oke, kita bahas ADA atau Cardano ya ini teman-teman ya. Jadi pergerakan ADA atau Cardano ini masih juga lebih baik ya dari BNB, tapi tidak lebih baik dari pergerakannya si ETH ya teman-teman. Kita bisa lihat dia sudah pullback dari MA 200 dan mengalami pemantulan, namun di sini tertahan oleh EMA 21-nya atau garis warna biru ini.
ya. Jadi dia ini jauh sih dari MA 100-nya nih teman-teman. Ya, time frame 4 jam untuk si pergerakan ADA atau Cardano ini. Ya. Nah, kemudian menjelang banyak yang nanya saya nih, menjelang event smart contract-nya ini gimana? Ya, kita balik lagi ya, teman-teman. Kita lihat lagi untuk Bitcoin-nya seperti apa. Ya, ketika Bitcoin mengalami penguatan, pasti si ADA atau Cardano ini kan juga kurang lebih terdampak juga kan. Teman-teman, kurang lebih terdampak juga karena kalau misalkan kondisi market ini sudah mulai pulih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dari segi teknikalnya dia masih overall masih oke karena berada di MA 200 time frame 4 jamnya. Ya, pergerakannya masih oke menurut saya. Kalau misalkan kita lihat dari base-nya dia juga teman-teman ya, di sini ya, tuh dia masih di atas dari base tahanannya dia sebelumnya nih, yang lumayan struggling teman-teman di sini. Itu kisaran berapa? 28.000 sampai sekitar 32.000 rupiah untuk si ADA atau Cardano ini ya teman-teman. Dan sekarang posisinya ya dia ini lagi struggling ya di sekitar ATH sebelumnya. Nih teman-teman ya, masih struggling di sekitar ATH sebelumnya, sekitar 36 ribuan. Kalau misalkan si ADA atau Cardano ini berhasil bertahan di atas 36.000 rupiah ya, itu adalah suatu pertanda yang bagus juga kalau misalkan si ADA atau Cardano ini juga berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan, atau setidaknya itu bisa OTW ke ATH sebelumnya yang new ATH ya. Kisaran berapa? Kisaran 42 ribuan sampai 43 ribuan ya untuk si ADA atau Cardano. Lalu kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya teman-teman ya, time frame 1 jamnya, kemudian kita lihat yang pakai RSI ini teman-teman. Guys, jadi ini kita bisa lihat ya teman-teman sebelumnya ya, dia ini kurang lebih sama kayak Bitcoin ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk lower low ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk higher low-nya dari RSI yang terbentuk ya teman-teman dari pergerakan si ADA atau Cardano ini. Ya, jadi itu apa artinya? Kita bisa lihat ya teman-teman, dia membentuk lower low dan higher low untuk RSI-nya. Kita bisa lihat ya teman-teman, lower low dan higher low untuk RSI-nya. Jadi kurang lebih itu ya sama kayak seperti yang dialami oleh pergerakan si Bitcoin ya. Jadi ini yang ingin kita lihat juga dari pergerakan si ADA atau Cardano ini, semoga dia bisa mengalami penguatan kembali. Ya, syaratnya dia harus bisa bertahan di atas area 36 ribuan yang mana sebelumnya itu menjadi titik atau ATH sebelumnya. Ya, untuk dia bisa mengalami kenaikan lanjutan menjelang smart contract-nya. Ya, jadi itu info sekitar ADA atau Cardano ya, dia masih tertahan di area-area sini, itu kisaran 34.000, 35.000 rupiah gitu ya teman-teman. Menurut saya masih oke lah. Cuman memang seperti info saya tadi, dia masih berada atau memantul dari base sebelumnya. Ya, itu cukup bagus. Jadi memang untuk support-support yang lumayan kuat itu pasti di sekitar bawah ini ya, base sebelumnya atau yang terdekatnya ini kita bisa asumsikan di sini karena memang mengalami pemantulan beberapa kali di area sini tuh kisaran 34 ribuan teman-teman ya. Jadi itu untuk ADA atau Cardano, titik resistennya masih sama ya teman-teman. Ini terdekat ke sekitar 36 ribuan ya, ke kisaran 39.800-an dan sekitar 42 sampai 43 ribuan. Jadi itu ada beberapa titik support dan resistance untuk ADA atau Cardano ya. Jadi memang dia masih sama ya, kurang lebih seperti yang dialami oleh si Bitcoin untuk time frame 1 jam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si ADA atau Cardano. Jadi kita semoga melihat ADA atau Cardano dan market ya overall, terutama Bitcoin mengalami kenaikan lah untuk beberapa hari ke depan. Itu semoga teman-teman ya. Itu aja, semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian semua. Kembali Dior dan analisa mandiri kembali, bisa saja analisa saya salah. Sekali lagi semoga video saya bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.